pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya bersama dengan Bapak Igusti Ngurah Antarayana, owner dari Guji Coffee and Eatery, ingin melihat bagaimana kondisi bisnis di tengah pandemi. Dan Guji Coffee ini open di tengah pandemi COVID-19, optimisme seorang owner dan tim di tengah pandemi untuk membuka bisnis baru. Mari kita sapa Haji Ngurah. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu, Bu Dewi. Kabar baik ya. Jadi, sepertinya kalau saya buka nanti nggak ada apa-apa ya. Oke, saya buka aja. Kabar baik ya, Ji ya. Kabar baik, Ibu Dewi. Terima kasih sudah datang nih di Guji Coffee. Ya, jadi kita penasaran nih Pak, Guji Coffee open ya di tengah pandemi gitu. Jadi bagaimana Pak kondisinya bisnis saat ini Pak? Ya, pasti semua terdampak Bu Dewi dalam pandemi ini. Kehidupan pasti daya beli masyarakat itu sangat berkurang karena banyak sekali teman-teman kita mengalami pemutusan hubungan kerja, terus daya beli masyarakat otomatis berkurang, sehingga orang yang ingin menikmati kopi itu pasti akan berkurang juga. Tapi di kami sebagai owner Guji Coffee ini tidak menyerah begitu saja, karena ada can-can yang lain. Tidak cuman orang-orang yang menikmati kopi itu adalah pegawai hotel, tapi ada juga seperti dari kepemerintahan, dari pengusaha-pengusaha yang lain yang kami ajak atau kami promosikan untuk ke beliau-beliau ini. Ya, seperti misalnya pegawai kesehatan itu otomatis tidak ada pengurangan dalam hal pendapatan, itu yang kami usahakan atau rangkul untuk datang ke sini. Ya, dari pemerintahan, dari mahasiswa yang orang tuanya masih tidak kena pengaruh daripada pandemi ini. Itu. Ji, kalau melihat kondisi saat ini ya di tengah pandemi, seberapa besar optimisme untuk membuka bisnis baru ini? Sangat besar sekali. Kalau yang namanya bisnis pasti ingin trial and error, coba dan mencoba lagi. Betul. Ya, coba dan mencoba lagi. Kalau kita diam, kita akan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang baik buat kita. Orang bilang dalam usaha bisnis, kalau kita bagus dalam keadaan sepi, itu berarti kita kuat. Tapi kalau kita bagus dalam keadaan ramai, berarti itu biasa-biasa saja. Nah, dalam keadaan sepi kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ya, pasti banyak usaha-usaha yang kita harus lakukan. Ya, baik dari segi promosinya, baik dari segi usaha-usaha tim kami, bagaimana dia loyal terhadap kami ini untuk memajukan Guji Coffee ini. Ya, kalau Guji Coffee sendiri memang ikoniknya yang terkenal di Guji Coffee ini memang kafenya ya? Ya, kopi ya, kami tidak pungkiri selain kopi, kami juga didukung oleh produk-produk lain seperti misalnya kami punya makanan juga di sini. Food and beverage ya. Food and beverage ya. Terus kami juga punya kue yang notabene itu sangat mendukung kopi itu sendiri. Jikalau orang kopi pingin relax, pasti pingin kue ya. Orang pingin kopi pasti ada waktu. Ya, nah itu ada penemannya. Ya. Ada penemannya ya, jadi tidak sendiri ya kopinya. Tidak sendiri kopinya. Kalau kita berkunjung ke rumah orang-orang yang bertamu gitu kan, kalau tanpa ada penemannya pasti ini berani kopinya. Nah, kopi di sini ya sebenarnya. Ya, jadi kalau untuk kopinya sendiri memang dari kopi lokal atau gimana? Ya, kita memang lebih hampir 70% itu menggunakan kopi lokal, ya, terutama kopi yang ada di Bali pada khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Nah, terus kita juga agak blending sedikit, ya, agak blend dengan produk atau kopi Brasil yang kita punya. Tapi lebih dominan ke kopi lokal ya. Jadi bagaimana kalau Guji Coffee ini mengangkat kopi lokal itu, Ji? Ya, disinilah kita sebagai pengusaha, ya, kita harus memperhatikan juga kehidupan masyarakat
ya, termasuk masyarakat petani itu sendiri. Bagaimana kalau masyarakat petani tanpa ada salurannya sendiri, jelas ekonomi juga stuck gitu. Nah, untuk mendapatkan kopi-kopi ini kita mendapatkan dari petani itu sendiri, sehingga petani bangkit, kita juga bangkit, dan ekonomi di Bali akan menjadi berputar. Perekonomian jadi lebih betul, bagus ya. betul. Kalau untuk saat ini apakah sudah ada kerjasama bersama dengan petani kopi, karena di Bali ini memang cukup banyak ya petani kopi? Ya, memang kita sudah menjajakikan hal itu dan sudah ada kerjasama, terutama kami menggunakan kopi yang dari Kintamani, karena yang kami tonjolkan di sini adalah kopi yang tipikal Arabica, ya, yang tempat pertumbuhannya itu lebih dari 500 tingginya lebih dari 500 meter dari permukaan laut, ya, seperti itu. Kopi kan dulu identiknya dengan orang-orang tua ya, biasanya yang ngopi kan orang-orang tua. Nah, saat ini menjadi lifestyle, menjadi tren baru ya. Bagaimana memperkenalkan kopi ini kepada anak-anak muda terutama? Nah, itu mengapa kita buka ini Guji di dalam suasana pandemi. Ya, kalau kita melihat dari 1 tahun belakangan ini, anak-anak muda sudah mulai tren datang ke usaha-usaha kopi, misalnya ada angkringan seperti itu. Nah, dari sudut pandang itulah kami berani untuk membuka akan hal itu, ya, untuk mengenali lagi produk-produk kopi kami ke para pemuda itu sendiri. Ya, biasanya anak-anak muda atau mahasiswa lagi mengerjakan tugasnya dia butuh sambil ngopi, ya, sambil nangkring segala macam, ya. Yang kami jual itu adalah kualitas, ya, terus harga terjangkau. Itu yang kami jual di Guji Kopi. Di samping itu ada juga makanan kecil maupun makanan pendukung untuk dinner ataupun lunch. Guji Kopi hadir tentu punya segmen ya. Kalau segmennya kemana, Ji? Kalau segmen kita memang seperti yang saya bilang tadi, selain memang teman-teman kita yang tidak beruntung sementara ini, ya, karena hotel tutup, itu kan ada teman-teman yang bisnisnya masih jalan atau usahanya masih jalan, terus kayak pegawai negeri, mahasiswa, terus kantor-kantor pemerintahan, pengusaha properti segala macam. Nah, segmen kita yaitu adalah ke anak muda. Anak muda ya? Anak muda. Yang gaya hidupnya mengarah ke ekonomi menengah ke atas. Nah, itu yang kami lakukan. Kita menengah tapi harga masih terjangkau ya. Ya, orang bilang kualitas hotel atau restoran, harga kaki lima. Kualitas restoran harga kaki lima, siap. Nah, di Jalan Merdeka ini kan luar biasa banyak ya kompetitornya ya. Apa yang menjadi untuk menggait customer gitu? Ya, menjadi khas. Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Dari pengalaman saya, apa yang pernah saya lihat di daerah Kuta segala macam, atau dari pertumbuhan ekonomi yang pernah muncul di daerah Tuku Umar, seperti itu, malah orang-orang itu akan senang menuju suatu tempat di mana tempat itu menjadi destinasi daripada kuliner gitu. Nah, saya anggap mengapa kami berani buka di sini, saya anggap ini di daerah Jalan Merdeka ini atau Renon ini menjadi tempat kuliner gitu. Mengapa kita sebut dengan sebagai tempat atau destinasi kuliner itu, orang itu akan datang ke sini mencari apapun ada gitu. Dan kami ada di sini bukan untuk bersaing untuk saling mematikan, tapi bersaing untuk memajukan kita semua begitu. Nah, itu tujuan kami, maju dalam artian maju untuk perusahaan, maju untuk karyawan. Ya, saya tambahkan sedikit mengapa juga kami buka di pandemi ini. Kita
semua merasakan atau orang-orang kami ini adalah bekas orang-orang hotel atau usaha hotel sebelumnya, tapi karena tidak melakukan kerja atau belum bekerja, kami tampung di sini sebagai bagian daripada usaha kami. Luar biasa, meneruskan rezeki ya. Ya, membagi-bagi rezeki kepada saudara-saudara. Iya, saya harap juga ya Bali TV atau tim-tim yang lain ya mendukung atau mensupport kami dalam hal ini untuk mempromosikan tempat kami ini, dan siapa tahu ada tim-tim yang mengadakan meeting atau pertemuan di sini ya, kami juga ada ruangan untuk hal itu. Gitu. Siap. Ya, Jadi untuk di tengah pandemi ini kan kesehatan penting ya. Bagaimana Guji Coffee ini menerapkan protokol kesehatan? Luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Karena tanpa itu ya kita akan hancur bersama. Ya, misalnya kalau salah satu dari tim kita kena pandemi, berarti bisa aja kita harus Close. isolasi atau close usaha ini. Yang namanya close usaha ini kan berat juga gitu loh. Kita kehilangan pelanggan, kita kehilangan pendapatan kan begitu. Ya, kita di sini tetap mengadakan pengecekan. Setiap tamu datang, kita cek suhu tubuhnya, suruh cuci tangan, dan tim kami harus menggunakan masker pas pada saat melayani dan mencuci tangan ya 30 menit atau pas pada saat menyentuh sesuatu, setelah itu harus mencuci tangan. Ini adalah untuk proteksi tim kami sendiri dan untuk proteksi pelanggan kami juga. Seperti itu. Ya, artinya pengunjung tidak perlu khawatir ya, karena di Guji ini sudah melakukan dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, adanya pergantian customer ini, apakah ada penyemprotan khusus untuk disinfektan gitu? Untuk itu belum kami lakukan ya, cuman kami lebih mengarah ke diri kami dan untuk ke tamu. Untuk yang lain untuk penyemprotan itu di meja kursi. Di meja ya betul. Yang di meja ya, tapi ruangan semprot semua tidak. Tapi di meja ya disemprot dengan disinfektan. Betul. Meja sama kursi dilap dengan disinfektan. Ya, tujuan kami itu adalah untuk memproteksi diri kami sendiri maupun dari employee dan dari tamunya sendiri. Ya. Jadi mungkin ada harapan kepada pemerintah, banyaknya himbauan ya saat ini. Silakan. Ya, untuk pemerintah protokoler perlu diawasi bagaimana pelaksanaannya. Ya, dalam artian bahwa jikalau ada kerumunan itu mohon diperhatikan. Tapi ya, kalau saya lihat sekarang ini kan lagi ada pandemi season kedua gitu. Dan jangka waktu yang diputuskan untuk tutup tokonya itu sampai jam 9 malam, menurut saya kalau bisa itu dilonggar lah sedikit, karena saya lihat bisnis-bisnis yang memulai di tengah malam itu membutuhkan partner atau membutuhkan customer di jam-jam sebegitu ya. Karena apa? Gorengan atau kami juga di sini orang ngopi tengah malam ya, baru datang jam 8, terus tutup jam 9, terus kami mendapatkan bisnis seperti apa? Tapi ya tetap mengisi ruangan atau volume dari restoran itu 25%, tidak boleh melebihi dari itu. Jikalau melebihi dari itu, pemerintah atau protokoler harus yang bertanggung jawab dengan hal itu harus mendatangi atau memberikan suatu sanksi terhadap perusahaan kalau ada yang seperti itu. Yang saya harapkan waktu diperpanjang, ya, ada kesempatan, tapi masih tetap ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati oleh perusahaan itu sendiri. Ya, luar biasa, Ji. Terima kasih banyak informasinya. Semoga harapannya sampai ya kepada pemerintah. Ya, terima kasih, Ji. Sehat-sehat. Dengan senang hati. Ya, semoga kita bisa melewati pandemi ini. Luar biasa sekali. Asungkara, Bu Dewi. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bapak Igusti Ngurah Antarayana, owner dari Guji Coffee and Eatery. Sekian bisnis Bali News kali ini. Saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan Karma Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Om Santi Santi Om.